Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Intan Yuraniar dengan NIM 19070337. Di sini saya akan memaparkan rangkuman yang setelah saya rangkum dari webinar riset dan kebijakan penanganan sampah laut Indonesia. Nah, seperti yang sudah saya rangkum, jadi seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Bapak Loka tadi, bahwa kita Indonesia mendapat masalah yang sangat cukup serius terkait dengan sampah, terutama sampah yang mengalir ke laut, karena memang sekarang muncul suatu kesadaran bersama di tingkat dunia bahwa laut ini adalah suatu semacam global heritage internasional yang menjadi sumber kekayaan bagi semua negara, semua bangsa yang kita bersama-sama patut seharusnya kita jaga. Karena laut adalah sumber biodiversity kita yang terjadi yang hardi di dunia, kemudian juga yang untuk menjamin kebutuhan pemenuhan pangan untuk masyarakat yang ada di dunia ini. Nah, menurut catatan Bank Dunia, kita melihat bahwa Indonesia termasuk penyumbang nomor 2 sampah terbesar di dunia, yang disumbangkan ke laut sekitar 3,2 juta ton sampah. Kemudian negara lain ya di bawahnya, yang pertama itu ada China. Kita dapat melihat memprediksi yang sampah plastik yang kita hasilkan per tahun itu rata-rata sekitar 40 atau 48.000 sampai 1,2 juta metrik ton per tahun. Di mana tugas kita sebagai warga Indonesia? Kita hanya bisa mengendalikan. Nah, dalam forum salah satunya adalah Leadership itu anti-summit di Hamburg, Jerman pada Juli 2017. Pemerintah Indonesia telah mendeklarasikan bahwa kita akan melakukan pengurangan sampah sebanyak 30%, penanganan sampah terbanyak 70%, pengurangan sampah plastik yang masuk ke laut saat ini yang bisa ditanggulangi itu sekitar 7%. Sekitar 7% sampah yang telah ditanggulangi oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2025 nanti. Jika sampah plastik tidak ditangani secara serius, itu banyak sekali yang akan menjadi ancaman atau pencemaran lingkungan, seperti kerusakan ekosistem laut, terumbu karang yang lamun padang, dan ikan-ikan laut yang akan terpengaruh atau rusak, yang mempengaruhi sumber pangan kita sebagai sumber protein dari laut untuk masyarakat. Seluruh kementerian secara bersama-sama telah berkoordinasi untuk menangani masalah penanganan sampah laut, yaitu ada beberapa strategi yang telah ditetapkan, seperti membangun gerakan nasional, peningkatan kesadaran tentang bahayanya sampah plastik di laut. Yang kedua itu ada pengelolaan sampah yang berasal dari laut, seperti sampah-sampah kapal bekas yang sudah terapung-apung, botol bekas minyak dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada penanggulangan sampah di setiap pesisir atau muara sungai. Untuk wilayah penanganan sampai di berbagai wilayah yang menjadi prioritas pertama, salah satunya adalah Labuan Bajo. Kenapa Labuan Bajo dikatakan prioritas? Karena Labuan Bajo itu adalah daerah wisata dan menjadi tujuan wisata primer di tingkat internasional. Menurut Bapak Muhammad Saleh Nugraha, yang bahwa sampai saat ini sampah ini ternyata bisa berpotensi juga untuk perekonomian. Ada beberapa hal yang super mendasari. Yang pertama tentang tingkat daur ulang, kita masih sangat pada tahun
2017 hanya 10% yang dapat ditangani, dan yang diharapkan semoga pada tahun 2040 nanti bisa mencapai 40%. Sampah plastik yang didaur ulang ini bisa menjadi investasi untuk ekonomi sirkular. Contohnya seperti Stop Project yang ada di Banyuwangi, Bank Sampah Bintang Sejarah atau BNPB. Ibu Nafi pun menjelaskan bahwa kita sudah sama-sama tahu bahwa laut itu harus dilindungi dan kita kelola dengan baik karena merupakan sumber daya alam yang begitu banyak memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Di antaranya itu ada beberapa limbah industri, limbah transportasi, dan limbah domestik. Bagaimana jika kita tidak menanggulangi tentang masalah-masalah seperti pembuangan sampah? Itu akan sangat menyebabkan yang bahwasanya terjadi kerusakan ekosistem laut. Ya seperti yang tadi, pencemaran berbagai di terumbu karang, kerusakan terumbu karang, pencemaran ikan, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya yang harus saya tegaskan, sebaiknya sampah plastik itu diganti dengan kotak-kotak nasi ataupun kotak yang memang bisa terurai oleh air, karena jika terus-menerus digunakan plastik itu sangat berbahaya untuk kita menangani sampah plastik yang ada di dalam laut atau bukan di dalam laut, yang ada di daerah masing-masing. Jadi sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.